DC lapangan nekat menagih nasabah ke kantor dan ini adalah ancaman yang serius yang mana bisa jadi ancaman oleh para DC dan mungkin teman-teman yang saat ini sedang galbay ataupun telat bayar mendapatkan ancaman yang sama. Ayo kalian mendapatkan ancaman yang sama enggak dengan contoh seperti yang itu ya, karena beberapa teman-teman kemarin saat ada di aplikasi melakukan seperti memberikan informasi mereka melakukan galbay apa aja gitu ya, membahas terkait seperti ada yang bilang bahwa kalau dia itu sedang diancam nih sama oknum ya, kita katakan aja oknum DC dari pinjol isi cash yang katanya ini akan segera datang ke kantor dan disuruh hati-hati ya, hati-hati karena mungkin DC ini akan datang ke kantornya teman-teman. Ya, jadi untuk para DC untuk melakukan penagihannya akan ke kantor tempat dia bekerja gitu. Nah, di sini jika kalian dalam situasi yang sama, yaitu ada ancaman dari DC yang akan datang ke kantor gitu ya. Ini kalian bisa terapkan aja beberapa trik yang gue berikan supaya kalian itu sedikit lega teman-teman ya. Jadi ketika kalian mendapatkan ancaman yang sama, yang DC kita katakan aja yaitu oknum DC yang akan menagih hutang kita ke kantor kerja ya. Jadi kalau misalkan kalian ada di kondisi seperti ini, kalian bisa cari tahu dulu yang pertama ya. Kalian bisa cari tahu dulu pinjol beneran DC lapangannya atau enggak, atau jangan-jangan ya ini mereka mengada-ngada mereka sebenarnya enggak ada DC lapangannya, tapi mereka ini mengada-ngada seperti itu supaya kalian ini melunasi hutang-hutang kalian ya. Jangan sampai kalian ini mudah dibodoh-bodohi oleh kata-kata mereka teman-teman ya. Kalian jangan sampai gampang ditipu oleh mereka dan jangan sampai hal ini terjadi gitu loh teman-teman ya. Intinya ketika kalian paham bahwa galbay di aplikasi pinjol-pinjol legal resmi OJK ya seperti isi cash dan lain sebagainya, kayaknya itu isi cash ya, kita akan katakan isi cash terlebih dahulu. Kita akan katakan isi cash, kayaknya sepertinya untuk aplikasi dari DC isi cash ini belum terlalu banyak, bahkan ada beberapa wilayah yang belum memiliki DC lapangan ya. Jadi dari aplikasi isi cash ini mungkin ada DC lapangannya, tetapi mungkin belum ada di berbagai seluruh daerah yang ada di Indonesia gitu loh teman-teman ya. Jadi kalian ini wajib mengetahui terlebih dahulu bahwa yang mengatakan ingin melakukan penagihan ke kantor kalian ini DC memang benar-benar DC atau hanya oknum ya. Jadi kalian wajib mengetahui ini. Intinya kalian jangan sampai mudah tertipu terlebih dahulu teman-teman. Ya kalau misalkan kita mengatakan dari pinjol isi cash deh ya di sini ya. Jadi untuk aplikasi dari isi cash sepertinya yang gua tahu ya, ini belum ada DC lapangannya gitu loh teman-teman ya. Belum ada, jangankan datang ke kantor gitu ya, datang ke rumah aja kayaknya enggak teman-teman. Karena ya kan itu ada tahap-tahapnya ya. Biasanya ada urutannya, datang ke rumah dulu nih ya, ke rumah dulu jauh ya. Nah kalau misalkan memang rumahnya ini jauh ya mungkin pasti datangnya ke kantor. DC datang ke kantor itu sebenarnya mereka sudah melanggar peraturan yang sebenarnya nggak boleh ke area publik ya. Kecuali memang udah janjian dengan kalian, kalian juga udah berdiskusi kepada DC-nya bahwa kalian ingin ketemuan ya, ketemuan di kantor kerja kalian ya. Kalau memang tidak ada antara diskusi kalian ya mengatakan bahwa ingin ketemu di kantor, bahwa mereka ini dengan keinginan sendiri melakukan penagihan di kantor kerja kalian, ini sudah melanggar peraturan OJK-nya langsung teman-teman ya. Jadi apa yang harus kalian kerjakan? Harus apa yang harus kalian ambil ya? Langkah apa? Yang pertama, langkah pertama itu kalian cukup melakukan yaitu kumpulkan data-data dan juga kumpulkan bukti-buktinya teman-teman. Ya, mengapa kalian suruh
mengumpulkan data-datanya. Ini karena penting banget teman-teman. Karena dengan data-data ataupun barang bukti, mereka akan melakukan penagihan ke kantor kerja kalian. Ini bisa kalian jadikan bahan barang bukti untuk pengaduan kalian ke OJK-nya langsung. Atau kalau misalkan kalian tidak mendapatkan tanggapan dari OJK, kalian bisa langsung melaporkan ke pihak berwajib gitu teman-teman. Nah, jadi itu adalah langkah yang harus kalian ambil ya ketika memang DC dari pinjol-pinjol OJK, resmi OJK melakukan penagihan ataupun melakukan ancaman ingin menagih, ingin mempermalukan di kantor kerja kita gitu loh teman-teman ya. Jadi intinya ya, yang namanya DC, debt collector, FC yang mungkin ingin melakukan penagihan ke area publik itu sudah melanggar peraturan dari undang-undang pinjamannya sendiri teman-teman ya. Itu sudah tidak diperbolehkan. Kalaupun kita melakukan pelaporan ke pihak berwajib, ini pasti mereka akan terkena sanksi gitu loh teman-teman ya. Jadi intinya ketika memang kalian tidak memiliki janjian ya, ingin ngobrol ketemu di kantor, itu bisa menjadi seperti faktor yang cukup besar resikonya kepada DC-DC tersebut teman-teman. Nah, apalagi kalau misalkan DC ini ke kantor langsung ke HRD atau mungkin ke resepsionis dan kelar nih ya, bahwa kalian ada hutang, mengatakan bahwa kalian ini ada hutang, itu untuk pelanggaran berat sih teman-teman ya. Ya, kenapa? Karena ini bisa menjadi pelanggaran berat bagi DC, yang dimana mereka ini bisa dikenakan sanksi, pasti bisa dipidanakan ya. Karena kenapa? Karena ini bisa menjadi salah satu faktor bukti kalian bahwa mereka sudah mempermalukan kalian di publik ya. Yang namanya DC untuk cara penagihannya pun sudah ada peraturannya dan juga sudah ada undang-undangnya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu takut ketika kalian mendapatkan ancaman bahwa DC ingin melakukan penagihan ke kantor kerja kalian, ke kerjaan kalian, atau sampai ingin mempermalukan kalian di tempat kerja kalian. Ini kalian cukup kumpulkan bukti-buktinya seperti foto, video, laporkan ke OJK yang berwajib gitu ya. Intinya kalian laporkan aja ke OJK. Setelah tidak ada tanggapan dari OJK, kalian bisa langsung lapor aja ke pihak berwajib gitu. Karena ini sama aja kayak mempermalukan kalian gitu loh teman-teman ya. Sebenarnya ini tidak boleh di aturan apapun gitu loh, nggak ada ya. Karena setelah gua melihat seperti undang-undang ataupun perjanjian pinjol dengan nasabah yang sudah dibuat oleh OJK, mereka tidak boleh melakukan penagihan secara intimidasi, memaksa, mencaci, dan lain sebagainya. Hanya boleh mengingatkan teman-teman ya. Jadi intinya kalian jangan terlalu banyak khawatir gitu ya, nggak usah khawatir gitu. Ini cuma gertakan aja teman-teman ya. Belum tentu mereka bakal datang, dan juga lebih baik abaikan aja ya. Karena menurut gua ini cuma salah satu jurus jitu mereka gitu loh ya. Jadi mungkin dengan cara menggertak, setelah itu dengan cara mengancam, ini lebih worth it gitu loh teman-teman ya. Ketika kalian diancam ini ada rasa ketakutan, mental kalian getar, ini para DC malah makin menjadi-jadi, makin senang gitu. Kenapa gua mengatakan makin senang? Sebagai ginilah, kita akan memberikan contoh aja teman-teman. Misalkan kalian pinjam ya. Kalian ibaratnya sebagai pinjolnya nih. Atau diambil dari kehidupan pribadi aja deh. Kalian memiliki teman ya. Teman kalian ini meminjam uang nih kepada kalian, seperti misalkan 1 juta, 2 juta gitu ya. Misalkan 2 juta rupiah. Dan teman kalian ini mengatakan 2 minggu akan dibayar. Ibaratnya ini tenor kalian gitu ya, 2 bulan akan dibayar. Tetapi ketika 2 bulan sudah berjalan, kalian ini tidak mendapatkan bayaran kalian. Mungkin kalian masih menegur gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih menegur itu masih biasa. Teman kalian pun masih berpikir, masih ditegur, gua masih bisa mencari gitu ya. Pasti berpikir seperti itu teman-teman. Tetapi kalau kalian sudah memberikan ancaman seperti, awas lu ya, gua bakal gini. Nah, dari kalian sendiri, ya kan? Dari kalian sendiri memberikan ancaman seperti itu supaya apa? Ya supaya bayar gitu loh, ya.
Jadi kalian jangan pernah takut dengan ancaman dari DC, ancaman apapun itu ya. Itu mungkin hanya gertakan ya. 100% ya. Ini kita akan bagi dari 100%. Misalkan kita membagi dari 100% dari gertakan DC untuk melakukan penagihan hutang atau dengan faktanya gitu ya, seperti penagihannya ataupun ancamannya, ini gue bisa katakan 95% itu hanya gertakan, 5%-nya baru memang seperti DC akan datang ke lapangan. Ini mungkin bisa jadi terjadi ya, tetapi 95% itu hanya ancaman. Jadi kalian nggak perlu takut dan juga nggak perlu khawatir ya. Kalian bisa pikirkan lagi, kuatkan mental kalian, dan banyak abaikan aja teman-teman ya. Nah, jadi mungkin untuk yang bisa gue sampaikan cukup sampai di sini aja teman-teman. Jika ada salah kata-kata ataupun ada perkataan yang mungkin tidak enak kalian dengar, ya gue minta maaf ya teman-teman ya. Jadi di sini videonya cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.